Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Alisa Nurini, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Pada tugas video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit HIV/AIDS. Sebelum memulai penjelasan ini, kita semua mungkin sudah banyak mendengar cerita-cerita yang menyeramkan tentang HIV/AIDS. Penyebaran AIDS itu berlangsung secara cepat dan mungkin sekarang sudah ada di sekitar kita. Sampai sekarang, belum ada obat yang bisa menyembuhkan AIDS. Bahkan, penyakit yang saat ini belum bisa dicegah dengan vaksin. Lalu, apa sih itu HIV/AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang dan merusak sel kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh kehilangan daya tahan dan mudah terserang berbagai penyakit. HIV ini menyebabkan AIDS, yaitu kumpulan penyakit yang disebabkan oleh HIV, seperti TBC, diare, sakit kulit, dan lain sebagainya. Nah, HIV ini adalah sejenis retrovirus RNA. Dalam bentuknya yang asli, merupakan partikel yang inert, tidak dapat berkembang atau melukai sampai ia masuk ke sel target. Sel target virus ini terutama sel limfosit, karena mempunyai reseptor untuk virus HIV yang disebut CD4. Di dalam sel limfosit, virus dapat berkembang dan seperti retrovirus yang lain, dapat tetap hidup lama dalam sel dengan keadaan inaktif. Walaupun demikian, virus dalam tubuh pengidap HIV selalu dianggap infeksius, yang setiap saat dapat aktif dan dapat ditularkan selama hidup penderita tersebut. Berikut ini adalah tahapan perjalanan HIV menjadi AIDS. Pertama ada periode jendela, yaitu virus masuk ke dalam tubuh dan berkembang. Kalau kita melakukan tes, virus belum tentu bisa terdeteksi dengan pemeriksaan antibodi darah. Tidak ada gejala yang muncul, namun sudah bisa menularkan ke orang lain. Yang kedua ada tanpa gejala. Di tahap ini, virus sudah bisa terdeteksi jika melakukan tes HIV dengan tes darah. Namun, di tahap ini tidak ada gejala apapun dan tampak sehat. Tergantung juga pada daya tahan tubuh. Biasanya 5-10 tahun. Yang ketiga ada muncul gejala. Demam berkepanjangan, penurunan berat badan, diare terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk, dan sesak nafas lebih dari 1 bulan terus-menerus. Kulit gatal-gatal dan muncul bercak merah kebiruan adalah gejala-gejala yang muncul pada tahap ini. Yang keempat adalah fase AIDS. Tahap ini merupakan tahap akhir di mana kekebalan tubuh sudah sangat menurun, sehingga terserang berbagai penyakit. Adapun gejala klinis yang terjadi adalah radang paru-paru, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, gangguan saraf, kanker kulit, infeksi usus, herpes genital, dan infeksi lainnya. Transmisi atau penularan HIV terjadi karena pertama, ada kontak seksual dengan penderita HIV dan yang berisiko tinggi HIV. Yang kedua, ada penggunaan jarum dan alat tusuk lain secara bergantian. Dan penularan dari ibu positif HIV ke anak. Penularan HIV tidak terjadi karena hidup serumah dengan ODHA, bersentuhan dengan pakaian atau barang bekas penderita, berjabat tangan dengan penderita, berciuman pipi dengan penderita, melalui alat makan, bersin penderita, berenang bersama di kolam berenang. Selanjutnya ada treatment atau pengobatan. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral, ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Seseorang harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis menderita HIV, agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Menunda pengobatan hanya akan membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penderita HIV terserang AIDS. Dan pencegahan yang bisa kita lakukan adalah A, B, C, D, E, F. Ada A, abstinence, tidak melakukan hubungan seks sampai siap menikah, mental, fisik, dan sosial, terutama remaja seperti kita-kita. Be faithful, saling setia hanya pada satu pasangan. Condom use, pada pasangan seksual aktif menggunakan kondom. Don't share needle and drugs, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian dan tidak menggunakan narkoba. Education,
mencari informasi yang benar dan sebanyak mungkin. Fun. Sebagai remaja, kita harus fun dalam melakukan tindakan pencegahan seperti yang sudah dijelaskan, terutama puasa seks sebelum menikah. Adapun upaya pencegahan dan pengendalian HIV yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan strategi STOP, stop, yakni ada S, suluh, dilaksanakan melalui edukasi kepada masyarakat tentang paham HIV. T adalah temukan, dilakukan melalui percepatan tes dini akan ODHA atau statusnya. O adalah obati, dilakukan untuk mencapai ODHA segera mendapat terapi ARV. P adalah pertahankan, yakni ODHA dengan terapi ARV tidak terdeteksi lagi virusnya. Nah, itulah tadi penjelasan saya seputar HIV/AIDS. Semoga video singkat ini dapat memberikan informasi dan edukasi seputar penyakit AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Stop diskriminasi. Saya Alisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.